the ability gitu loh. Kemampuan lu buat lead your team, sekuat apa tim lu, bener gak kalau gue bilang begitu? Bener. Tapi gue pengen nanya sesuatu sama lu deh. Rasanya gimana sih pas lu kehilangan Fizz? Gue stres banget cuy. Stres tuh kayak teman-teman gue nih. Ya you guys, Kade, Wiro, teman-teman terdekat gue yang chef juga. Even yang non-chef bilang, bukan lu doang yang tutup. Iya kan, bukan lu doang yang tutup. Emang ini satu dunia bro, satu dunia. Yes, I know, it's the whole world going on this kan. Tapi rasa kayak failure-nya itu kan yang susah. Gitu, rasa failure-nya susah. Ya I didn't wish it on anybody, tapi biasanya the chance is kalau lu buka restoran, the chance is lu bakal tutup. The chance is kayak lebih banyak chance-nya, jauh lebih besar lu tuh fail restoran lu di dalam 2 tahun daripada lu sukses-sukses sampai jadi kayak Union Group suatu saat, amin-amin gitu loh. Ya kan, lebih banyak chance-nya. Kenapa sih lu kenapa? Maklum baru pertama kali bro di depan kamera. Nah ya kayak gitu. Jadi ego gue yang kena hit cuy. Waktu itu ego gue yang kena hit, dan waktu itu momennya tuh pas sales kita tuh lagi naik-naiknya. Lagi naik-naiknya. Lu sempat berpikir kayak lanjut nih kita. Iya, kita kan ada momen restoran drama lah, investor bla 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 bla. Sampai di saat kayak akhir tahun 2019 itu kita dikasih kekuasaan penuh 100%. Kekuasaan dalam arti? Operational. Biasanya enggak, karena kan kita kayak gua, Chef Babas, ada partner kita Banjo sama Angga, itu kan kita minority investor, bukan iya, jadi kita kalau pekerja ya pekerja hitungannya, tapi kita punya saham nih, gitu. Bukan saham kosong juga, tapi I mean ya lu sebagai investor mestinya tahu ini kan, duit, money is power gitu kan, lu bisa suruh-suruh gitu kan. Ya anyway kita di kekuasaan penuh, baru kita mulai oke ini ke depannya gimana kita mau arahin benar-benar, dan ternyata kebukti dengan kita invest di marketing bla bla bla. Pop up event kita jalanin lagi itu naik. Getting better. Yes, naik. Even pertama kali, ini gue baru pertama kali lihat juga dalam karir gue, bulan Januari yang biasanya restoran dan F&B lagi low, itu lebih tinggi dari bulan Desember. Gitu. Berarti kan itu bukti lagi naik gitu kan. Gitu kan. Biasa kan akhir tahun kan semua spending. Restoran naik lah gitu kan. Nah terus Januari, Februari lanjut. Kita seringin pop up. Tiba-tiba tengah tahun kan pandemi. Gitu, jadi belum sempet ngerasain gitu. Actually Yaba itu sama loh kejadiannya. Kayak jadi itu kan pas itu kita Yaba itu udah dibuka 2,5 tahun lebih ya. Di 1 tahun pertama not doing really well, and then we decide to renovate the interior, terus kayak ganti brandingnya diganti. Dulu kan yang kayak super casual, terus yang kayak not family friendly at all. Terus sekarang kita agak oke deh, kita coba masukin branding yang sedikit family friendly gitu loh. Terus akhirnya kasih rebranding, terus ganti renovasi apa segala macem di bulan actually forgot sedikit, itu 2019 September apa Agustus ya, gue lupa. Itu kan kita buka lagi. Itu salesnya jauh lebih gede dari tahun lalu. Bukan tahun sebelum renovasi, kayak getting better gitu ya. Saat itu juga gue dapat jabatan setelah itu gitu, kayak dapat jabatan head chef setelah renovasi apa segala macam. Getting better, kayak Desember lebih baik daripada Desember sebelumnya, kayak aduh udah bagus banget nih, bagus. Februari pandemi dong. Udah kayak aduh kenapa sih? Gimana Dlar waktu itu Dlar? Kalau gue flip doang Dlar, dari full book. Gue inget orang sampai ngantri. Gue pernah kayak gitu. Full, begitu besok kita lagi full, gue lagi di situ. Kita lagi nongkrong sama teman-teman chef gue juga. Terus tiba-tiba ada satu yang bilang, wah udah masuk Senopati nih. Iya. Gue momen itu gue juga kayak lagi full, malam itu mau full, weekend kalau nggak salah momen itu kayak. So 2 hari 3 hari sebelumnya kayak udah ini kan, kasus pertama. Iya, yang di Amigos tuh. Iya. Tadinya kan kita Jumawa gitu, bulan Desember kayak apaan sih nih, virus-virus apa sih nih kayak. Orang Indo gak bakal peduli. Iya, orang Indo gak bakal peduli, menang ini kita gak bakal, lagi gak nyampe lah ke Indo. Cina jauh lah gitu kayak, jauh-jauh. And then kayak the fear is getting, kayak Januari kok gak kendali ya. Kok
di US udah ada itu jauh banget loh, itu lebih jauh daripada ke kita loh gitu. Akhirnya tiba-tiba kasus pertama terus kayak udah waduh gimana nih, oke langsung cari akal kan, kayak gimana nih kita bisa gak gini-gini gitu. Terus pas udah sampai Senopati, oke lockdown. Udah kayak lockdown dan nih bingung dah gimana nih anjir. Ya udah kita rapat meeting gede, terus kita ambil keputusan untuk tutup kan selama lockdown. Oh ya of course lu gak boleh buka kan. Anyway 3 bulan atau 2 bulan sih lupa gue. Yang lockdown pertama tuh 3 bulan ya. Hampir 3 bulan lu cuma boleh Gojek, even kayak pas lu itu. boleh delivery boleh. Iya benar. Kita gak sempet, seingat gua kita gak sempet komplit lockdown yang lu benar-benar gak boleh buka. Tapi kayak PSBB bilangnya pembatasan. Tapi kan kayak restoran lu belum tentu konsep restoran itu emang bisa digojekin. Gue tuh makanan Indo anggap gampang kan. Orang tuh gue paling kesel dulu. Kenapa gak bikin rice bowl aja nasi pakai menu itu? Gak bisa. Kita 3 tahun buka. Lu tahu Fish 3 tahun buka, Gojek sales berapa? 3 item bro. Emang kagak ada konsepnya gitu. Jadi orang gak kepikiran mau Gojek, Fish aja. Dan gak segampang itu lu bikin marketing campaign bla bla. Kita gak bisa compete sama sesuatu yang kayak emang udah delivery base gitu. Iya. Kita sama restoran jual vibe, jual makanan yang emang gak bisa di Gojek gitu. Masa ya gimana sih, kayak beda lah gitu loh. Tapi sempat ada customer Gojek juga delivery gitu. Akhirnya kan emang kan kita dulu sempat kayak mau coba namanya bisnis kan, ya udah deh kita Gojek deh, kita bikin menu khusus Gojek, rice bowl buat Gojek. Awalnya sebelum lockdown itu sebelum corona ya itu nggak gitu jalan. Tapi kesini sekarang lumayan. Oke. Lumayan. Orang pada apa? Coba lu jualan menu lu yang bisa rice bowl. Gojek. Rice bowl yakitori gitu-gitu aja. Oke. Kayak actually kayak ini yang kayak apa ya? Gue sadarin sih. Kita nggak bisa selamanya kayak bergantung pada idealisme kita. Kita bisa kaya gitu. Kita bisa kaya. Lu harus ke tempatnya biar lu bisa rata gitu. Kayak we need to fucking survive gitu. Kayak harus jual Gojek deh. Kasih diskon deh, promo deh, gimana deh. Yang penting OPEX jalan gitu, operasional jalan gitu. Ya udah deh, jual Gojek buat bantu operasional apa segala macam. Kedepannya gue ngelihat kayak I think pandemi ya bakal membekaskan luka pada kita gitu loh. Kayak pasti setiap outlet, setiap orang tuh punya story sendiri waktu ini gue ngapain nih. What I do to survive this. Yes. Gitu. Kita ada